Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azamallahu ujurana wa ujurakum bimusabil Husain alaihi salam. Tentunya saya harus memohon maaf kepada para ustadzku, para habibku, di mana saya telah lancang untuk duduk di mimbar yang suci ini. Mestinya beliau-beliau yang duduk di tempat yang suci ini memberikan tausiah. Diriwayatkan dari Al-Imam Ridha alaihissalam bahwa beliau pernah berpesan kepada Ibnu Syabib, in sarraka an yakuna laka minas sawab. Seandainya kamu menginginkan pahala misluma liman istusyhida ma'al Husain alaihissalam, seperti pahalanya orang-orang yang gugur bersama Al-Husain di medan Karbala. Jadi seandainya kita menginginkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang gugur bersama Al-Husain di medan Karbala, Imam Ridha, faqul mata dzakartahu, katakanlah kapan saja kalian mengingat Al-Husain, katakanlah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Ya laitani, seandainya aku kuntu bersama ma'ahum mereka fa'afuza fauzan azima, niscaya aku akan memperoleh kemenangan yang agung. Jadi apabila kita ingin bergabung dengan pasukan Al-Husain, walaupun dalam pahalanya, maka kapan saja kita mengingat Al-Husain, katakanlah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Kapan saja, hari ini, besok, bahkan sampai Muharram tahun berikutnya, setiap hari kita mengingat Al-Husain, katakanlah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Allah akan mencatat pahala bagi kita. Begitu penjelasan dari Al-Imam Ridha alaihissalam. Lantas sudah itu kita bisa mendapatkan pahalanya mereka yang sudah berjuang bersama Al-Husain. Mereka yang sudah berjuang bersama Al-Husain itu telah mengorbankan nyawa mereka, keluarga mereka, sementara kita belum berkorban apapun. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Ar-Ridha alaihissalam? Beliau menginginkan kepada kita bahwa dengan terus mengucapkan kalimat itu, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima, Imam ingin supaya kita menanamkan niat yang saleh, niat yang shadiqah. Seandainya kita mendengar seruan Al-Husain memohon bantuan kepada kita untuk berjuang bersamanya, kita tidak lagi ragu untuk menjawab labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Jawaban ini tidak akan pernah muncul kalau kita tidak pernah punya niat yang tulus untuk membela Al-Husain. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menanamkan niat yang soleh itu, niat yang tulus itu, niat yang shadiqah itu di dalam diri kita. Kapan saja kita mendengar
seruan Al-Husain, kita tidak ragu bisa menjawab seruan itu. Inilah intinya. Slogan kosong yang tidak diikuti dengan niat yang saleh itu tidak akan pernah keluar ketika kita dihadapkan pada situasi yang sesungguhnya ketika Al-Husain memohon pertolongan kepada kita. Jangan pernah kita berhayal bahwa ketika Imam Mahdi muncul maka seketika kita akan mengatakan labbaika ya Mahdi. Belum tentu itu. Kita harus menanamkan niat yang tulus itu sejak hari ini, sehingga ketika seruan itu kita dengar, tanpa ragu kita akan menjawabnya, labbaika ya Mahdi. Ya Mahdi. Baik ya Mahdi. Jadi intinya adalah Imam Ridha alaihissalam meminta kita untuk selalu menanamkan niat yang jujur dan soleh dan shadiqah itu. Ikhwan dan akhwat, perlu kita pahami bahwa menanamkan niat yang shadiqah itu tidak hanya sekedar kita menginginkannya, tetapi kita harus menanamkan sedikit demi sedikit sehingga niat yang saleh itu tumbuh di dalam diri kita, kuat, besar, sehingga efeknya adalah ketika kita mendengar seruan dari Ahlul Bait kita tidak lagi ragu untuk menjawabnya. Oleh karena itu, kalau kita suatu saat nanti mendengar seruan permohonan tolong dari Ahlul Bait, kita tidak boleh lagi bersikap netral. Di luar sana ada orang-orang yang berkata bahwa perselisihan, pertempuran antara Al-Husain dengan Yazid kita tidak perlu ikut-ikut. Kita bersikap netral saja. Ya. Kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa seperti apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ketika dia dihadapkan pada perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Abu Hurairah seperti dikutip dalam Ibnu Mughirah, Abu Hurairah berkata begini, as-salatu khalfa aliyin atam. Salat di belakang Ali bin Abi Thalib itu sebuah kesempurnaan, sangat utama nilainya. Wa ta'amu Muawiyah adsam. Tetapi makanannya Muawiyah jauh lebih lezat. Wal wuqufu ala tsalli aslam. Tetapi berdiri di atas bukit di mana mengambil sikap netral, tidak ikut Ali dan tidak ikut Muawiyah, aslam, itu jauh lebih selamat. Kita sebagai pengikut Ahlul Bait tidak bisa seperti itu. Kita harus menjawab, kita harus bersikap, kita harus berpihak kepada Ahlul Bait. Apa jadinya apabila kita mendengar seruan Al-Husain sementara kita tidak menjawab seruan itu? Diriwayatkan dari Amr bin Qais al-Masyriqi, dia bersama saudara sepupunya menemui Al-Husain alaihissalam. Apakah yang aku lihat ini adalah pewarna rambut atau rambutmu sendiri? Mereka basa-basi kepada Imam Husain. Mereka menanyakan, rambutmu ini disemir atau memang rambutmu ini warnanya hitam? Apa jawaban Al-Husain? Hidabun. Rambut ini disemir. Wa syaibu ilaina Bani Hashim, yang namanya uban itu bagi kami Bani Hashim, asra'u wa ajil. Asra'u ajil, lebih cepat keluar. Kita bisa memahami kenapa uban itu lebih cepat keluar pada Bani Hashim. Kemudian Imam Husain menghadap mereka, ji'tuma linusrati, apakah kalian berdua datang untuk menolong kami? Apa jawaban mereka? Aku ini seorang yang sudah tua, kata Amr bin Qais, memiliki banyak tanggungan dan keluarga. Di tanganku ada barang dagangan milik orang lain. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, dan aku tidak suka jika amanatku ini disia-siakan. Artinya mereka berdua tidak siap menolong Al-Husain karena masih terikat dengan urusan
dunia. Kemudian apa jawaban Al-Husain? Faqala amma li fantaliqa. Imam memberikan nasihat kepada dua orang itu. Segeralah kalian menyingkir dari hadapan saya. Segeralah kalian pergi dari hadapan saya. Pergilah kalian ke tempat sekiranya fala tasma'a li wa'iyatan. Pergilah ke suatu tempat sekiranya kalian tidak lagi mendengar suruhan kami memohon tolong. Wala taraya li sawadan, dan jangan sampai kalian melihat kami mempersiapkan pasukan. Kenapa wahai imam apabila kami mendengar seruanmu? Kenapa imam apabila kami mendengar atau melihat kamu mempersiapkan pasukan perang? Kata imam, fa innahu man sami'a wa'iyatana, karena barang siapa yang mendengar seruan kami, barang siapa yang mendengarkan seruan pertolongan, permohonan tolong dari kami, au ra'a sawadana, atau dia melihat kami sedang bersiap untuk bertempur, falam yujibna wa'iyatana, sementara dia tidak menjawab seruan kami, kana haqqan 'alallah, maka sudah sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala an yukibbahu ala man khiraihi fi nari jahannam. Maka sudah sepantasnya Allah Subhanahu wa taala mendorong orang itu ke neraka jahanam. Artinya siapapun yang mendengar seruan hal min nasirin yansuruni, baik ya Husain, artinya barang siapa saja yang mendengar seruan Al-Husain hal min nasirin yansuruni, hal min mughisin yughisuni, hal min dzabin yadhubbu an huramillah, sementara dia tidak menjawab seruan itu, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Siapapun yang mendengar itu. Akhirnya Al-Husain menyerukan permohonan tolong itu, dan itu dicatat dalam sejarah, dicatat dalam buku sejarahnya umat Islam, sehingga hampir tidak mungkin umat Islam itu tidak mendengar lagi seruan Al-Husain itu. Sangat berbahaya. Pada saat semacam ini, di mana kita bisa berada di suatu tempat di mana kita tidak bisa mendengar seruan Al-Husain, itu tidak mungkin. Oleh karena itu posisi ini sangat berbahaya. Ketika Al-Husain sudah mengatakan hal min nasirin yansuruni, maka hujjah Allah sudah lengkap, hujjah Ahlul Bait sudah lengkap. Tidak ada jawaban kecuali labbaika ya Husain. Selanjutnya adalah apakah benar dengan hanya kita mengucapkan slogan ya laitani fauza fauzan adima, sekedar kita mengatakan seandainya saya bersama Al-Husain di saat itu, maka saya akan menjadi atau mendapatkan kemenangan yang agung. Benarkah dengan hanya mengatakan itu kita akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan kepada sahabatnya Al-Husain di medan Karbala? Saya ingin sedikit menjelaskan tentang itu, ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa slogan itu sebenarnya diminta oleh Al-Imam Ridha alaihissalam supaya bisa memunculkan niat yang shadiqah di dalam diri kita. Apa artinya apabila slogan-slogan itu kosong tapi tidak pernah ada niat di dalam diri kita? Slogan itu dusta kalau tidak diiringi atau tidak didasarkan pada niat yang shadiqah di dalam diri kita. Oleh karena itu niat itu penting dalam setiap amal perbuatan kita. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amal perbuatan itu ada pada niatnya. Mungkin orang menafsirkan sabda ini bahwa kita hanya cukup niat, tidak perlu beramal. Tidak, bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya niat yang shadiqah, niat yang tulus itu pasti akan dilaksanakan. Ya, niat yang tulus itu, niat yang shadiqah itu seperti api. Apabila ada api pasti membakar. Apabila ada api pasti membakar. Yang namanya niat shadiqah pasti diikuti dengan amal perbuatan. Tetapi ketika Rasulullah bersabda sesungguhnya amal perbuatan itu terletak pada niatnya, maksudnya apa? Maksudnya adalah hakikat daripada amal perbuatan itu terletak pada niatnya. Ibaratnya adalah manusia itu terdiri dari jiwa dan raga. Kalau ditanya hakikat yang sesungguhnya dari manusia itu jiwanya apa raganya? Jawabannya adalah hakikat manusia ada pada jiwanya, bukan pada raganya. Boleh jadi mungkin raganya buruk rupa, tetapi jiwanya baik, maka itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula halnya dengan amal perbuatan manusia. Amal perbuatan manusia itu dinilai dari niatnya. Apabila niatnya baik, maka amal perbuatannya pun akan menjadi baik. Imam Ali bersabda, "Shalahul amal bi shalahin niyah." Jadi kesalehan sebuah amal itu didasarkan pada kesalehan niatnya. Kita tahu persis bahwa sholat itu adalah amal ibadah yang paling mulia. Tetapi apabila sholat itu sebagai amal ibadah dikerjakan dengan niat riya, dengan niat ingin dipuji oleh orang lain, maka sholat itu tidak memiliki nilai. Sholat itu menjadi tidak saleh. Sholat itu tidak menjadi saleh. Wailun lil musallin. Justru menjadi celaka bagi orang yang melaksanakannya. Tetapi apabila sholat itu dikerjakan dengan niat yang tulus, yang shadiqah, maka sholat itu menjadi baik. Oleh karena itu tolak ukur kesalehan setiap perbuatan itu terletak pada niatnya. Hal yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang beramal baik. Apa tolak ukur Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala? Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sawabul a'mal indallahi ala qadrin niyat." Jadi pahala setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Artinya yang namanya pahala itu akan diberikan berdasarkan niatnya. Apabila niatnya baik, maka amal perbuatan itu akan mendapatkan pahala. Seperti yang saya katakan tadi, sholat sekalipun kalau tidak diikuti dengan niat atau tidak didasarkan pada niat yang baik, maka sholat itu tidak akan mendapatkan pahala. Sholat itu mendapatkan pahala karena niatnya baik. Oleh karena itu amal perbuatan itu akan didasarkan pada niat yang baik. Kemudian dalam sabdanya Imam Ali berkata, "Ihsanun niyah yujibul masubah." Niat yang baik itu akan mengakibatkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang kedua tentang peran niat. Yang ketiga, Imam Ali bersabda, "Wa innallaha subhanahu yudkhilu bisidqin niyah." Allah itu akan memasukkan dengan niat yang tulus, dengan niat yang jujur, wassarirah as-salihah, dan jiwa yang saleh. Siapa akan memasukkan siapa? Man yasha'u min ibadihi al-jannah. Allah akan memasukkan siapa saja dari hambanya yang dikehendakinya ke surga. Berdasarkan apa? Sidqun niyah. Jadi berdasarkan niat yang tulus, berdasarkan dengan niat yang shadiqah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang ke surga. Inilah peran daripada niat dalam setiap amal baik kita.
Tetapi sekali lagi, jangan pernah dipahami bahwa kita cukup niat baik, tidak perlu beramal. Tidak. Niat yang shadiqah itu pasti akan menghasilkan amal perbuatan, seperti api yang akan selalu membakar. Niat yang shadiqah itu akan menghasilkan amal perbuatan. Apabila ada niat tetapi tidak menghasilkan perbuatan, maka niat itu tidak tulus dan tidak jujur. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang mukmin ke surga itu berdasarkan niatnya yang tulus. Dari sini kita bisa memahami sebuah rahasia bahwa kenapa orang-orang kafir itu yang hanya berdosa mungkin puluhan tahun, tetapi kemudian kenapa mereka itu dikekalkan di neraka. Kita mendengar, kita membaca banyak ayat yang menjelaskan bahwa para ahli neraka itu akan dikekalkan di neraka. Mereka dikekalkan di neraka. Mari kita simak bersama-sama jawaban dari Al-Imam Shadiq alaihissalam. Beliau bersabda begini, innama, sesungguhnya, khullida ahlun nar fin nar. Sesungguhnya ahli neraka itu dikekalkan di neraka. Karena apa? Lianna niyatihim kanat fid dunya, karena niat mereka kalau selama di dunia, an lau khulidu fiha, seandainya mereka dikekalkan di dunia, apa niat mereka? An ya'sullaha abadan, mereka akan terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya ingin terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya mereka dikekalkan di dunia. Karena niat itulah akhirnya mereka dikekalkan di neraka. Jadi salah satu penyebab kenapa mereka itu dikekalkan di neraka, karena niat mereka untuk terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang ahli surga, wa innama khullida ahlul jannah fil jannah. Sebaliknya, orang-orang ahli surga itu dikekalkan di surga. Kenapa? Saya pikir kita sudah bisa menebaknya. Kenapa? Lianna niyatihim kanat fid dunya an law baqau fiha. Niatnya mereka seandainya mereka dikekalkan di dunia, mereka akan an yuti Allah abadan. Mereka niat akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka dikekalkan di surga. Ala Nabi wa alaihi salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oleh karena itu niat itu lebih baik dibandingkan amal perbuatan. Sekali lagi jangan dipahami bahwa cukup niat tidak perlu beramal, tidak. Tapi kalau kita ingin melihat mana yang lebih baik, niat atau amal, jawabannya amal jauh lebih baik dari perbuatan itu. Kenapa? Amal yang menentukan pahala, amal yang menjadikan tolak ukur Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ke surga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu jauh lebih baik dari amalnya. Seperti yang telah kita dengar bersama-sama bahwa niat yang jujur itu pasti akan menghasilkan amal perbuatan. Niatun shadiqah itu pasti akan menghasilkan amal perbuatan. Apabila ada niat tetapi tidak diikuti dengan amal perbuatan, maka niat itu tidak jujur. Karena niat itu ibarat api. Apabila ada api pasti dia membakar. Kalau ada api tidak bisa membakar, berarti dia bukan api. Tetapi kemudian, mungkinkah ada niat yang jujur tetapi tidak diikuti dengan amal perbuatan? Mungkinkah ada niatnya jujur tetapi kemudian tidak diikuti amal perbuatan? Tadi saya sangat menekankan bahwa niat yang jujur itu pasti menghasilkan amal perbuatan. Tapi dalam kondisi tertentu mungkin saja niat yang jujur itu tidak diikuti dengan amal perbuatan. Mungkin ada sedikit aneh buat kita. Mari kita dengarkan
penjelasan dari Al-Imamul Hadi alaihissalam. Beliau bersabda begini, waqad ajazalallahu sidqan niyah. Allah menerima, memperbolehkan niat itu tetap menyandang gelar jujur. Allah masih menerima niat yang jujur. Wa in kana al-fi'lu ghaira muwafiqin laha, meskipun niat yang jujur itu tidak diikuti dengan amal perbuatan. Wahai imam, niat yang seperti apa itu? Padahal imam melanjutkan, li'illati mani'in yamna'u idharal fi'li. Niat yang jujur itu akhirnya tidak diikuti oleh amal perbuatan karena ada kekuatan di luar diri kita yang mencegah kita menjalankan niat baik kita itu, yang mencegah kita untuk menjalankan niat yang shadiqah itu. Jadi amal perbuatan itu akhirnya tidak muncul dari niat jujur kita, bukan karena kitanya, tapi karena ada faktor luar yang mencegah kita menjalankan niat yang jujur kita. Kalau kondisinya semacam ini, Allah Subhanahu wa taala masih menerima niat jujur kita. Asalkan niat jujur itu tidak menghasilkan amal perbuatan bukan karena kitanya. Ya Allah, sesungguhnya saya ini sudah bulat untuk menjalankan kebaikan. Berhubung misalnya ada kendala di luar, akhirnya saya tidak berhasil menjalankan amal perbuatan baik itu. Allah Subhanahu wa taala tetap menerima niat yang baik dari kita itu. Allah Subhanahu wa taala masih menerima niat yang shadiqah itu. Apa contohnya? Diriwayatkan dari Al-Imam As-Shadiq alaihissalam. Innal abda la yanwi min naharihi an yusalliya bil lail. Ada orang yang niatnya sudah bulat, niatnya sudah jujur, niatnya sudah tulus di siang hari untuk melakukan sholat malam. Fataghlibahu ainuhu fayanamu. Tapi apa daya, kantuk yang luar biasa akhirnya membuat dia tertidur dan akhirnya dia melewatkan sholat malam itu. Niatnya sudah bulat, niatnya sudah tulus, tapi karena ada faktor di luar dirinya yang mencegah dia untuk menjalankan sholat malam, akhirnya dia tidak berhasil menjalankan niat yang shadiqah itu. Kemudian apa lanjutan penjelasan dari Al-Imam Shadiq alaihissalam? Beliau melanjutkan, fayusbitullahu lahu sholatahu. Allah tetap memberikan pahala kepada niatnya dia. Allah memberikan pahala atas sholat yang diniatkan oleh dia walaupun tidak berhasil melakukannya. Wa yaktubu nafsahu tasbihan. Bahkan lebih dari itu, Allah berikan bonus. Allah catat setiap nafasnya itu dalam tidurnya sebagai tasbih. Tidak cukup itu, kemudian Allah juga menambahkan wa yaj'alu naumahu alaihi shadaqatan, bahkan tidurnya dianggap sebagai sedekah. Inilah contoh daripada niat yang shadiqah tetapi tidak diikuti dengan amal perbuatan, bukan karena orangnya, tapi karena ada faktor di luar dirinya yang mencegah dia untuk menjalankan itu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang-orang mukmin itu, ini riwayat dari Al-Imam Ridha alaihissalam, disebutkan bahwa orang-orang mukmin itu nanti akan diadili langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dibukakan buku amal perbuatan dia, buku amal perbuatan, buku yang mencatat apa saja yang telah dilakukan oleh orang mukmin. Ketika buku kebaikan itu diperlihatkan, dia bahagia. Tetapi ketika buku kejahatan itu diperlihatkan, orang mukmin itu gemetar. Kemudian setelah urusan tentang apa yang telah dikerjakan oleh orang mukmin, kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya. Summa yaqulullahu lil malaikah. Allah itu berkata kepada para malaikat, halumma as-suhub allati fiha al-a'mal allati lam ya'maluha. Berikan kepadaku buku catatan
tentang amal-amal yang tidak berhasil dilaksanakan oleh orang mukmin ini. Jadi buku yang mencatat bahwa mereka pernah niat berbuat kebaikan tetapi tidak pernah berhasil dilaksanakan. Berikan kepada saya catatannya. Kemudian orang-orang mukmin itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa izzati innaka la ta'lam anna lam na'mal biha syai'an." Ya Allah, bukankah kamu tahu bahwa kami tidak pernah melakukan itu? Kemudian Allah menjawab, "Shadaqtum, benar. Nawaitumuha fakatabnaha lakum." Tetapi karena kamu telah meniatkannya, maka saya tetap catat pahalanya dan saya berikan kepada kamu. Tsumma yusabuna 'alaiha, akhirnya mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebesaran daripada niat. Oleh karena itu, berarti dari semua yang telah kita dengarkan, kita harus memperbanyak niat baik kita. Meskipun kita tidak berhasil mengerjakan semuanya, tetapi semua niat baik kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kata saya, ini kata Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau menjelaskan sifatnya orang mukmin. Orang mukmin, kata Imam Ali, tidak selalu mampu melaksanakan semua niat baiknya. Orang mukmin itu niat baiknya lebih banyak daripada amal perbuatannya. Kenapa bisa demikian? Karena banyak hal, banyak faktor di luar dirinya, akhirnya dia tidak berhasil menjalankan niat baik itu. Tapi seandainya dia diberikan kesempatan untuk menjalankan semua niat baiknya, pasti dia akan menjalankan semua itu. Tapi apa daya, orang mukmin itu banyak niatnya, tapi hanya sebagian yang berhasil dijalankan. Ia banyak berniat untuk melakukan kebaikan, namun hanya mampu mengamalkan sebagian darinya, dan ia menyesali apa yang luput darinya. Bagaimana mungkin ia tidak sempat melakukan semuanya? Salah satu faktornya mungkin usia. Kita banyak ingin berbuat baik, tapi karena usianya pendek, terburu meninggal misalnya, tapi dia telah membawa niat dia untuk melakukan kebaikan itu, akhirnya dia meninggal dan tidak sempat menjalankan semua niat baiknya. Percayalah, Allah akan mencatat niat baik itu. Jadi kalau kita ingin serupa seperti orang mukmin, kita harus memperbanyak niat baik kita. Tetapi niat baik itu harus yang tulus. Kemudian, sedangkan orang munafik, tandanya orang munafik adalah orang yang banyak berniat melakukan kejahatan, lalu dia mengerjakan sebagian darinya saja. Orang munafik itu. Dan ia menyesali kejahatan yang luput darinya. Mengapa ia tidak sempat melakukannya? Itu orang munafik. Jadi sekali lagi, ayyuhal ikhwan wal akhwat, bahwa niat yang jujur itu pasti diikuti dengan amal perbuatan. Seperti api yang pasti akan membakar. Tetapi apabila kita dalam suatu kondisi, niat kita sudah tulus, niat kita sudah shadiqah, tapi karena kondisi di luar kita menghalangi kita untuk melakukan niat baik kita, maka Allah akan tetap mencatat pahala untuk niat baik kita. Jadi kalau saya umpamakan bahwa api itu kalau sudah menyentuh tisu ini, pasti tisu ini akan terbakar. Tetapi ketika tisu ini dijauhkan, terbakar, jangan salahkan apinya. Api tetap akan membakar. Berhubung tisunya itu terlalu jauh dari dia, maka dia tidak membakar. Tapi sekiranya tisu itu didekatkan kepada api, pasti akan terbakar. Hal semacam itu juga sama dengan niat yang shadiqah, niat yang tulus. Ketika ada hal yang mencegah dia untuk menjalankan niat yang tulus itu, Allah tetap akan mencatat pahalanya bagi niat yang tulus itu. Sampai di sini pembahasan kita terkait dengan niat yang baik dan amal perbuatan yang baik secara umum. Sekarang saya ingin membacakan beberapa riwayat yang terkait dengan niat kita untuk membela Al-Husain secara khusus.
Ya, membela Al-Husain bagian daripada niat yang baik. Kira-kira niat kita itu tulus apa tidak? Sekiranya Al-Husain menyeru kita, kira-kira niat kita sudah tulus apa tidak? Sekiranya Al-Husain memohon pertolongan kepada kita, kadang kita sulit membuktikan bahwa niat kita itu tulus atau tidak, kecuali cara membuktikannya kita tidak tahu. Allah yang tahu niat kita. Tetapi salah satu cara salah satu cara kita membuktikan bahwa niat kita itu tulus atau tidak adalah ketika kita dihadapkan pada situasi yang sebenarnya. Seandainya kemudian Al-Mahdi muncul, kira-kira kita akan menyambut seruannya atau tidak. Disitulah akan ketahuan niat kita tulus atau tidak. Tetapi percayalah, kita terus harus menanamkan, membangun, menumbuhkan niat yang tulus itu. Sekiranya seruan itu kita dengar, kita akan menjawab seruan itu. Tapi sekiranya apabila kita ini meninggal sebelum berjumpa dengan Imamul Mahdi, maka niat yang tulus kita itu tetap akan dicatat pahalanya. Kenapa? Karena kesempatan itu tidak datang di masa hidup kita. Wahai Allah, wahai Tuhan, bukan karena sayanya yang tidak mau membela Al-Mahdi, tetapi karena usia saya yang tidak sampai kepada masanya Imam Mahdi. Bukan karena sayanya. Niat saya seperti api yang selalu membakar, tetapi berhubung tisunya tidak berdekatan dengan api, maka tidak terjadi pembakaran itu. Tetapi kalau umur kita dipanjangkan dan kita berjumpa dengan kamu, wahai Imam Mahdi, niscaya niat kita akan terbakar. Labbaika ya Mahdi. Percayalah wahai Mahdi, niat kita pasti akan terbakar. Tapi mohon panjangkan umur kami sehingga kami bisa berjumpa dengan kamu, supaya niat yang berjuang bersama kamu, hai Al-Mahdi. Riwayat pertama yang terkait dengan niat yang tulus dan secara khusus berkaitan dengan berjuang dengan Ahlul Bait. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda begini: "Fa man mata minkum ala firashihi", sesungguhnya siapapun di antara kalian yang meninggal di atas tempat tidurnya, tidak sempat berjuang bersama Ahlul Bait, tetapi ada kondisi tertentu. Apa itu? Dalam keadaan mengenal hak Tuhannya. Jadi orang itu meninggal di atas tempat tidurnya, satu, dia mengenal hak Tuhannya. Yang kedua, mengenal hak Rasulnya. Dan yang ketiga, mengenal hak Ahlul Bait. Dalam riwayat pernah ditanyakan, apa yang dimaksud dengan mengenal hak Ahlul Bait? Yang dimaksud mengenal hak Ahlul Bait, meyakini mereka wajib ditaati. Berarti riwayat ini hanya terkait dengan orang-orang mukmin. Riwayat ini yang berbicara tentang keutamaan orang yang meninggal di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya, hanya terkait dengan orang-orang mukmin. Keutamaan ini tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang tidak mukmin, karena Imam Ali menyebutkan siapa saja yang mengenal haknya Ahlul Bait. Maka apabila dia wafat di atas tempat tidurnya, maka ia wafat sebagai syahid. Jadi kita ini orang-orang mukmin yang meyakini bahwa Ahlul Bait itu wajib ditaati. Kalau suatu saat nanti kita meninggal, kita dianggap mati syahid. Tapi syaratnya kita meyakini Ahlul Bait itu wajib ditaati. Itulah maksud daripada mengetahui hak Ahlul Bait. Kemudian pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kemudian Imam Ali melanjutkan, wastaujaba ma nawa min salihi amalihi. Lebih dari itu, ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya dari amal saleh yang tidak sempat dijalankan. Kemudian, dan niatnya
diposisikan seperti ia benar-benar berperang dengan pedangnya. Artinya walaupun kita tidak berhasil berperang dengan Al-Husain, tidak berhasil berperang dengan Ahlul Bait, pahala kita akan disamakan dengan mereka. Ya laitani kuntu ma'ahum. Artinya orang yang beriman itu meninggal di tempat tidurnya akan dianggap ma'ahum, bersama mereka Ahlul Bait, walaupun tidak ikut bertempur. Kemudian di dalam riwayat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada para sahabatnya saat mereka pulang dari sebuah peperangan. Rasulullah bersabda begini, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidak bersama kalian melewati lembah dan tidak menyaksikan peristiwa seperti yang kalian saksikan. Maksudnya di Madinah ada orang-orang yang tidak bersama kalian, yang tidak bertempur bersama kalian. Kemudian tetapi mereka, kata Rasulullah, mereka yang tinggal di Madinah itu, yang tidak ikut berperang itu, Rasulullah mengatakan wahum, mereka ma'akum fihi, mereka bersama kalian. Jadi ternyata ada caranya, walaupun orang itu tidak ikut bertempur dengan Rasulullah, dia akan dinilai, dianggap bersama Rasulullah dalam pertempuran itu. Itu mungkin terjadi. Artinya kita tidak berkesempatan untuk bertempur bersama Al-Husain di medan Karbala. Tapi adakah cara supaya kita bersama Al-Husain? Ya laitani kuntu ma'ahum. Bisakah kita bersama mereka? Kemudian para sahabat itu bertanya, keheranan, wahai Rasulullah, siapa mereka itu yang berada di Madinah, yang tidak ikut berperang bersama kami, tetapi mereka dianggap bersama kami? Wahum ma'akum fi. Apa kata Rasulullah? Qaumun, mereka adalah orang-orang, qa'ada bihimul udhru, mereka adalah orang-orang yang memiliki udzur. Niatnya sudah tulus untuk ikut bersama kami, tetapi karena ada udzur akhirnya mereka tidak berhasil berjuang bersama kami. Niatnya tulus. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila niat seseorang itu tulus, maka dia akan bersama orang-orang yang ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaumun qa'adha bihimul udru wa sadaqat niyatuhum, tetapi niatnya harus tulus. Kalau kita tidak berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara niat kita tidak tulus, kita tidak akan dianggap ma'ahum, bersama mereka. Pintu sudah terbuka. Dengan riwayat ini berarti kita bisa hadir di Badar. Dengan riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa hadir di Uhud, kita bisa hadir di Khandaq, kita bisa hadir di Karbala. Apabila niat kita tulus ingin berjuang bersama Rasulullah, apabila kita niat tulus ingin berjuang bersama Al-Husain, maka kita akan bersama Al-Husain. Labbaika ya Husain. Inilah sebuah niat yang tulus. Niat yang tulus itu akan membawa jiwa kita ke medan Karbala. Ya Allah, bukankah kita tidak ikut berperang dengan mereka? Allah mudah-mudahan menjawabnya, saya telah menerima niat tulusmu, tetapi karena waktu yang memisahkan kalian, sehingga kalian tidak bisa berjuang dengan Al-Husain. Kalian tidak bisa berjuang dengan Al-Husain bukan karena ada cacat dalam niatmu, tetapi karena jarak yang memisahkan, sehingga kita tidak bisa menjalankan niat yang baik itu. Allah Subhanahu wa taala akan menerima niat kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menganggap kita bersama Al-Husain. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'fuza fauzan 'azima. Dalam riwayat yang ketiga, diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, ada seseorang yang datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib, wahai Imam, saudaraku ingin ikut berperang bersama kamu,
tetapi dia tidak bisa. Sesungguhnya dia ingin bertempur dengan kamu di perang Jamal. Apa jawaban Imam Ali? Kemudian Imam Ali bertanya, ahawa akhuka ma'ana? Ahawa akhuka ma'ana? Apakah dia ingin bertempur dengan kami? Qala na'am, benar Imam, bahwa saudaraku ini ingin bertempur bersama kami. Na'am ma'ana. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Qala faqad syahidana. Saudaramu itu telah hadir bersama kami di perang Jamal, meskipun dia akhirnya tidak berhasil hadir bersama kita, tetapi dia sudah dianggap hadir di perang Jamal. Kenapa? Karena dia punya niat yang tulus untuk bergabung dengan kita, punya niat yang tulus untuk berjuang bersama Imam Ali. Karena dia punya uzur, akhirnya tidak bisa bergabung dengan kita. Faqad syahidana, dia telah bergabung dengan kita. Lebih dari itu, Imam Ali menjelaskan lagi kepada kita, lebih dari itu, dan itu merupakan kabar gembira buat kita. Imam Ali melanjutkan, walaqad syahidana fi askarina hadza, telah bergabung dengan pasukan kita ini aqwamun, orang-orang, fi aslabir rijal, orang-orang itu masih ada di dalam sulbinya orang laki-laki. Wa arhamin nisa, orang-orang itu masih ada di rahimnya para wanita. Maksudnya apa wahai Imam? Telah bergabung dengan kami orang-orang yang masih belum dilahirkan. Orang-orang itu masih ada dalam sulbinya orang laki-laki, masih ada di rahimnya orang-orang perempuan. Tetapi Imam Ali sudah menganggap mereka yang belum lahir ini bersama Ali bin Abi Thalib di perang Jamal. Kenapa? Karena orang-orang itu ketika lahir memiliki niat yang tulus, yang jujur. Apabila dia mendengar seruan dari Ali bin Abi Thalib, mereka pasti akan menjawabnya, labbaika ya Ali. Riwayat yang terakhir diriwayatkan dari Abu Basir dari Al-Imam Shadiq alaihissalam. Beliau bersabda begini, hendaklah salah satu dari kalian benar-benar mempersiapkan diri untuk keluarnya Al-Qaim, Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Al-Imam Shadiq meminta kepada kita untuk mempersiapkan kemunculan Al-Syarif, walaupun hanya dengan satu anak panah. Saya tidak tahu apa yang sudah kita persiapkan untuk kemunculan Al-Mahdi. Imam Shadiq mengatakan, hendaknya kita mempersiapkan kemunculan Imam Al-Mahdi walaupun dengan hanya satu anak panah. Maka sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mengetahui hal itu dari niatnya, maksudnya apabila Allah tahu bahwa niat orang itu jujur dan tulus untuk membela Al-Mahdi, mempersiapkan dirinya untuk membela Al-Mahdi meskipun dengan hanya satu anak panah, maka aku, kata Al-Imam As-Shadiq alaihissalam, berharap Allah memanjangkan umurnya hingga ia dapat menjumpainya dan menjadi bagian dari para pembantunya serta penolong-penolongnya. Labbaika ya Mahdi. Terakhir sebagai penutup, dalam salah satu doa ziarah kepada Al-Husain alaihissalam, kita diajarkan mengucapkan kalimat yang semacam ini. Fanahnu nushidullaha, fanahnu nushidullaha, ya Allah, saksikanlah kami, anna qad syarakna awliya'akum wa ansarakum, kami telah ikut serta bersama para wali kalian, para penolong kalian yang telah terlebih dahulu menumpas para pembunuh Al-Husain. Kami bersama kalian yang telah menumpas para pembunuh Al-Husain. Kapan kita bersama mereka? Kita tidak pernah bersama mereka. Tapi itu yang diajarkan oleh riwayat dalam doa ziarah ini. Kita
Ya Allah, saksikanlah sudah bersama mereka yang telah menumpas orang-orang yang zalim. Kita bersama mereka yang telah menumpas para pembunuh, pernah bersama mereka. Kemudian riwayatnya melanjutkan, binniyati wal qulub. Kita telah bersama mereka dengan niat tulus kita. Artinya Al-Imam Ahlul Bait menjelaskan kepada kita, apabila kita itu niatnya tulus, maka kita akan bersama orang-orang yang menus untuk membela Al-Husain. Kalau kita tulus untuk membunuh para pembunuh Al-Husain, walaupun kesempatannya tidak sampai kepada kita, tetapi karena niat kita itu tulus, maka kita akan digabungkan bersama Al-Mukhtar. Itulah keajaiban, kekuatan daripada niat yang tulus. Fanahnu nashhidullaha inna qad syarakna awliya'akum wa ansarakum al-mutaqaddimina fi iraqati dima'in naqisin wal qasitin wal marikin wa qatalati Abi Abdullah sayyidi syababi ahli al-jannah yawma Karbala bin niyati wal qulub. Itulah pentingnya sebuah niat yang jujur. Bagaimana kita bisa menumbuhkan niat yang jujur itu? Caranya adalah setiap kali kita mengingat Al-Husain, katakanlah, ya laitani kuntu ma'ahum fa'fuza fauzan azima. Katakan itu setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Sehingga niat yang shadiqah itu muncul di dalam diri kita. Kalau niat yang shadiqah itu muncul di dalam diri kita, percayalah kita akan bersama Rasulullah di Uhud, di Badar, di Khandaq. Kita akan bersama Imam Ali di Jamal. Kita akan bersama Al-Husain di Karbala. Tapi syaratnya niat yang jujur. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ahsantum wa a'zamallahu ajrakum ya sayyidina ya ustadzana. Ikhwan wa akhwat sekalian, ikhwah wa akhwat sekalian, mari kita lanjutkan acara duka Asyura pada hari ini dengan pembacaan maktal. Kita ikuti peristiwa demi peristiwa yang terjadi di hari ini tanggal 10 Muharram yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Alawi. Kepada beliau kami persilakan. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Allah